pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera bagi kita semua yang kita hormati, para narasumber datang dari Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang hadir secara virtual, yang kita hormati tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, khususnya membidangi Pak Olik Mawati, dan TGUPP pada bidang-bidang lain yang mendampingi para pejabat, dan hal ini Kepala OPD Sumatera Selatan, terkhusus Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, para sekda Sumatera Selatan atau pejabat teknis yang diutus, hadirin, ada juga PKK di sini dari organisasi-organisasi kemasyarakatan dan organisasi wanita yang para hadir yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan baik ini kita dapat berkumpul untuk bersama-sama menyamakan frekuensi kita terkait dengan kemandirian pangan di Sumatera Selatan. Upaya ini tidaklah datang dengan tiba-tiba, tapi dari mulai pemetaan persoalan global, persoalan nasional, dan persoalan daerah. Jauh sebelum terjadinya krisis kemanusiaan yang terjadi di Rusia dan Ukraina, kita sudah terlebih dahulu canangkan tentang kemandirian pangan ini pada akhir 2021. Sementara invasi Rusia terjadi di April tahun 2022. Persoalan-persoalan yang kita hadapi ini juga tidak lepas dari kondisi kita menghadapi COVID-19 kemarin. 2 tahun kita terkontraksi ekonomi. Terkontraksi ini mengakibatkan berbagai dampak, termasuk pengangguran, dan sangat memungkinkan terjadinya gejolak harga. Kita berterima kasih ada pejabat dari BPS juga hadir. Kalau kita dapat berbangga sedikit, kita dengungkan tagline kita. Ketika orang masih berpikir, kita sudah berbuat. Itu tagline yang sudah sejak tahun 2007 saya dengungkan di saat saya menjadi bupati dan Pak Olik menjadi wakil bupati. Tapi kita fokus dalam hal ini terhadap ketahanan pangan kita. Kita ini kadang lupa terhadap potensi yang kita miliki, baik secara personal maupun alam. Secara personal, kita ini punya potensi untuk mengajak. Ada Bapak Ibu sekalian mungkin pernah dengar tentang manajemen tepuk tangan. Kejadian contohnya ya, di beberapa acara misal, kalau kita tidak memulai tepuk tangan para tokoh, yang lain audiens akan ragu. Untuk itu, dalam susun mandiri pangan ini kita harus betul-betul satu frekuensi saya sebut, bahwa ini top down. Tidak bisa kita mengandalkan ini datang dari bawah, bottom up, tidak mungkin. Bapak Ibu sekalian harus ingat pesan Pak Gubernur terhadap manajemen tepuk tangan. Harus ada yang memulai dalam simpul apapun. Kita mulai ini. Jadi sadari dulu bahwa Bapak Ibu sekalian bahkan sampai di desa itu punya kekuatan secara personal untuk mengajak. Bahwa kita ini punya pengaruh terhadap ajakan. Minimal pada kelompok kerja yang kita pimpin, atau masyarakat yang kita pimpin, atau bahkan kita persempit
keluarga. Naif Bapak Ibu sekalian. Dalam kondisi kita berkahi, karuniai begitu suburnya alam, begitu kuatnya sumber daya manusia di dalam bidang pertanian dan perikanan serta peternakan ini. Tapi kita masih sebagian harus menerima kiriman dari daerah lain, bahkan impor. Saya sampaikan ini naif. Siapa yang bersalah? Pasti kita. Karena kita saat ini sedang diberikan kewenangan untuk dapat mengajak tepuk tangan tadi. Apalagi dinas terkait. Jadi ini saya minta pemahaman ini kita betul-betul satu frekuensi dulu. Kedua, kita yang mudah kecewa. Kenapa mudah kecewa? Karena target kita selalu pada angka yang terlalu optimis. Jadi penyebab kekecewaan itu karena kita sering menaruh angka terlalu optimis. Dalam sebuah program, kalau kita sudah putus asa, pasti akan berdampak mandeknya itu. Nah, ini yang kita khawatirkan dan tidak boleh terjadi. Maka kita tidak boleh menaruh ekspektasi terlalu tinggi di dalam program ini. Kita khawatir ini menjadi kekecewaan. Kita di setiap langkah, Bapak Ibu sekalian, harus juga berhitung margin error. Jangan menjadi hopeless ketika bertemu di satu persoalan yang ternyata ajakannya tidak disambut dengan baik oleh masyarakat, kita menjadi hopeless dan mandek program itu. Daya pikir kita untuk berimprovisasi terlalu terikat dengan tatanan birokrasi dan aturan keuangan. Jadi kita ini terlalu dibelenggu kadang oleh aturan birokrasi dan aturan keuangan. Padahal ini salah kita. Kita, dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita harusnya tidak mengandalkan aturan keuangan karena kita tidak semuanya harus bergantung kepada keuangan negara. Kita ajak keterlibatan masyarakat. Jadi tidak semua program kita ini harus mengandalkan APBN, APBD, tidak harus. Maka diawali dengan nama dulu. Ini boleh dibilang juga bertepatan dengan Sumsel itu Bank Sumsel, Mandiri itu Bank Mandiri. Jadi di sini ada beberapa sekda yang hadir, kita lihat Banyuasin, Oku, Oki, Pahlawan. Breakdown pertemuan kita ini sepulang dari Palembang ini. Undang semua cabang itu. Mandiri yang undang, Sumsel yang undang. Kita duduk sama-sama. Kita hanya butuh media dari mereka. Yang sebenarnya ini memang ada di masyarakat. Tapi masyarakat tidak diajak. Tepuk tangan tadi. Masyarakat tidak diajak. Siapa yang paham? Kedua, masalah siapa jaminan? Siapa yang mau menjamin? Siapa yang harus jadi off-taker? Kita tidak berpikir ke marketing. Kita berpikir untuk konsumsi. Ya ulang, kita tidak berpikir tentang harga pasar. Karena kita memang awalnya berpijak kepada merubah mindset dari kebiasaan membeli menjadi penghasil.
semua bisa melakukan ini. Dalam bentuk apa ini Pak Gubernur? Yang paling mudah di urusan rumah tangga, siapa itu? Ibu rumah tangga. Di kelompok masyarakat lainnya apa? Ada PKK, ada Dharma Wanita, ada organisasi-organisasi kemasyarakatan yang sangat mungkin bahwa komunitas itu bisa menunjang program ini. Bapak-bapak, kita tidak pernah menyangka gejolak ketersediaan pangan ini, termasuk harganya. Apa hubungannya invasi Rusia ke Ukraina terhadap minyak goreng misalnya? Tidak ada yang menyangka keterkaitan itu. Ternyata Ukraina itu penyuplai 30% bagi minyak goreng dunia ini yang berbahan baku jagung dan lain sebagainya, yang membuat mereka tidak bisa ekspor dan akibatnya sawit kita yang dicari. Hanya itu sebenarnya. Bukan ada pengurangan produksi. Nah, kita tidak tahu ini gejolak-gejolak lainnya. Tadi di pertemuan BPKP sudah saya sampaikan, ada 62 negara berpotensi bangkrut hanya karena ketersediaan pangan yang tidak ada jaminan. Yang sudah masuk bangkrut, dinyatakan bangkrut oleh IMF, oleh Bank Dunia, Sri Lanka. 762 triliun tidak terbayar karena pangannya tidak tersedia. Sebab pemerintah ada kebijakan, pemerintah Sri Lanka melarang pupuk impor, sementara ketersediaan pupuk organiknya belum memadai. Hati-hati kita di dalam setiap program ini jika kita tidak punya buffer stok yang memadai. Argentina, Ekuador, Zimbabwe, jika ini terjadi pada daerah kita tidak bicara negara, pada daerah kita, atau ada bulgur jilid 2, pasti kita yang bersalah. Hengkangnya para transmigrasi ketika tahun 70-an harus kembali ke Jawa, sudah diberi rumah, dibeli lahan, tapi mereka hengkang karena apa? Krisis pangan pada saat itu. Maka ada bulgur yang dibagikan oleh pemerintah, makanan kuda pada saat itu. Apa kita harus mengalami itu? Tidak ada bulgur jilid 2. Pasti kita yang bersalah. Nah, pengaruh dari Bapak Ibu sekalian dalam jabatan pada saat ini, manfaatkan. Ini saya tekankan juga kepada TGUPT khususnya bidang, jangan segan untuk turun ke lapangan, untuk mengajak, karena ini memang persoalan mendoktrin. Kita itu harus mendoktrin. Ini top down, saya bilang. Kalau mindsetnya sudah sama, frekuensi kita sudah sama, tak ada kekhawatiran itu. Apalagi kebijakan pemerintah pada saat ke depan ini nanti sudah akan berubah, tidak kepada komoditas subsidi itu, tapi kepada person. Ini juga perlu kehati-hatian karena data kita udah valid atau belum. BBM misalnya kepada person, pupuk nanti kepada person, minyak goreng kepada person udah jalan ini. Tapi kan ada persoalan yang mengekor di belakangnya. Apa? Seperti peduli lindungi ini. Beli minyak goreng pakai aplikasi peduli lindungi. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia sudah punya hardware-nya? Masyarakat kita sudah punya Android-nya. Ada lagi yang tidak terlihat signalnya mana? Apa kita harus plug begitu saja, putus asa dengan program? Ya tidak. Kita ini harus punya daya improvisasi yang tinggi.
Kita belum bicara inovasi, ini masih improve saja dulu. Bagaimana mengatasi persoalan ini? Berarti kembali lagi ke mindset. Dari zaman dulu kita ini minyak itu gak tergantung sawit. Kita ini minyak kelapa. Kebanyakan kita dulu. Tapi sekarang budaya ini seperti jadul kalau kita jalankan. Padahal juga tergolong minyak nabati. Tapi pohon kelapanya tidak ada lagi. Boleh dibuat kayu, tidak gemar lagi memohon kelapa, menanam pohon kelapa. Ini mindset lagi. Kita ini kalau sudah bicara pangan, selalu padi, gandum, ubi-ubian, nah begitu. Itu satu rumah, dua rumah. Kita bangga, kita ini tidak tergantung, tidak tergolong provinsi yang penyebaran penyakit mulut dan kukunya masih bangga. Tapi kebanggaan itu semu. Kenapa semu? Karena yang sebenarnya ternak kita ini memang gak banyak. Gagal di sini. Memang ternak kita ini gak banyak dari berbagai persoalan ancaman. Keamanan pada tahun 2000-an. Habit. Kebiasaan. Orang kita ini terlalu konvensional kadang-kadang memelihara itu. Bahkan di tengah kota masih ada kerbau, masih ada sapi, dilepas begitu saja. Jadi berkembang biak secara alamiah saja, sudah gak bicara inseminasi buatan, tidak bicara semen. Padahal kita punya fasilitas itu. Inseminatornya juga sudah sedikit demi sedikit mulai pensiun, tidak tersedia lagi. Itu salah satu rahasianya Bapak Ibu sekalian, kenapa saya mengangkat P2EP. Yang saat ini sudah berjumlah hampir 2000 P2EP. Ini untuk mengantisipasi. Tapi pergerakan P2EP ini sangat tergantung dengan kabupaten kota pemanfaatannya. Jadi betul-betul di pertemuan kita ini ada beberapa hal yang saya tekankan, yakni ini top down. Jangan berharap ini bottom up. Jangan berharap ini alamiah saja dari grassroots naik, enggak. Tadi saya bilang manajemen tepuk tangan ini akan jadi lidi-lidi saja, tidak akan pernah jadi sapu lidi kalau kita tidak merajutnya. Ini berulang-ulang saya sampaikan yang seperti ini. Akan jadi lidi-lidi saja, kekuatan-kekuatan. Ada yang nanam jengkol, ada yang nanam pete, ada yang nanam ada yang nanam cabai, ada yang nanam segala macam. Sehingga untuk menjadikannya sambal pete itu perlu biaya mahal. Karena tidak ada yang terkoordinasi. Maka terakhir saya sampaikan, petakan Pak Ruzwan. Daerah ini potensinya apa? Ada keseragaman komoditas yang mudah dipantau juga jika ada hama. Mudah juga kita untuk jika ini berproduksi besar, mencari marketnya. Maka kita jangan hanya berkutat ke umbi-umbian dan padi saja. Kita ini subur. Apa alasan kita? Kita malu kalau inflasi kita tinggi, apalagi di komoditas-komoditas seperti ini, sementara ancaman inflasi global. Ada negara yang sudah di atas 50% inflasinya.
Jadi ini, kalau kita sudah sama berpikir bahwa ini top down, jalan Pak kita, ibu-ibu sekalian, kita jalan. Jangan berharap ini alamiah. Halo, jangan lupa ya, nanam cabai, kasih. Diberi. Kita ingat gak program Soeharto dulu? Kita ini gak pernah akan ada sapi Bali di Sumatera Selatan kalau gak ada IPAK dulu. Kalau ibu memang bapak-bapak sekalian memang dulu jadi pegawainya awalnya dulu di daerah mesti tahu sapi IPAK. Itu juga tidak pada angka optimis terus pada zaman Orde Baru itu dulu. Karena ada yang gagal juga kerbau Australinya. Kerbau Australinya tidak bisa berkembang. Karena memang alamnya tidak cocok. Tapi sapi Brahman, apa yang putih itu? PO. Masih. Ini legasinya Pak Soeharto. Apa kita nggak pengen ada legacy juga? Sate kambing aja dari daerah lain kambingnya kita ini. Coba dulu. Kambing, sate kambing yang kita makan itu kiriman dari daerah lain. Bapak-bapak yang punya tupoksi khusus di peternakan ini harus saya minta Pak Sekda ini ditekankan yang begini. Kenapa di Jawa Barat ada kambing etawa, di Jogja ada Morino bisa hidup, kenapa di kita enggak? Oh, ketidakcocokan iklim misalnya. Berarti kita harus cari jalan keluar. Yang lain apa? Jadi tadi kembali ke PMK tadi, penyakit mulut dan kuku, itu bangga karena penjangkitannya tidak masif, tidak mewabah. Ini mama nggak mau ada memang sapi sedikit. Kita tidak punya persoalan terhadap PMK, apa nak kita persoalan? Orang memang nggak kate sapi, yo. Saya punya pengalaman nih Bapak Ibu sekalian, Pak Sekda dan seluruh yang membidangi peternakan. Waktu Timur itu populasi sapinya dulu 100.000 dulu 2001, 2002, 2001 karena ancaman keamanan punah, tinggal 10.000. Ketika saya dilantik dengan Pak Oleh ini menjadi bupati wakil bupati, sapi itu hanya tinggal 10.000 sapi se-Oku Timur. Memang ini harus butuh tekad. Saya ajak beberapa teman untuk berkumpul beli sapi karena ancamannya keamanan itu pasti di daerah perbatasan karena sapi itu harus ditarik atau diangkut. Di setiap perbatasan itu saya gaduh karena bahasa Indonesianya apa digaduh itu. Saya titipkan bagi hasil. Ada 500 ekor di akhir jabatan saya. Bukan karena sapi yang saya titipkan ini beranak pinak menjadi lebih banyak, tapi orang menjadi tertarik karena saya ajak bertepuk tangan kasarnya. Saya contohkan, saya ajak sapi. Pak Bupati saja nanam melihara sapi, hampir 100.000 kembali lagi akhir jabatan saya. Ini pentingnya kita secara personal bahwa kita ini punya pengaruh. Ini. Jadi masyarakat itu udah trauma itu bikin putus asa. Males melihara sapi, banyak malingnya. Bukan maling lagi, mobil dibawa disuruh ngangkat. Malingnya ditangkap, waktu diproses ditanya, bilang nggak sengaja. Kalau maling sapi tidak Pak, saya ketemu tali, saya tarik ternyata ada sapi. Ini sudah saking sudah putus asanya. Jadi ini saya minta jajaran yang membidangi pangan dan peternakan, juga perikanan, ini ayo kita berpikir tentang
siap sediaannya kita, ketersediaan kita. Coba bapak-bapak buka internet. Siapa yang mengembangbiakkan ikan gabus sekarang? Bukan Bung Kito. Malah di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Ikan gabus loh. Ini untung belida ditahan. Artinya tidak boleh dikonsumsi secara umum. Kenapa? Karena memang sudah hampir punah. Memang terakhir-terakhir Sumsel ini bukan dapat ikan belida dari sungai kita, tapi kiriman dari Kalimantan. Mungkin kita tergolong yang berdosa, Bapak Ibu sekalian. Pada kapasitas yang diberikan kepada kita, tapi kita tidak berbuat. Jadi, saya pikir itu yang perlu saya tekankan di dalam proses gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini, yakni ini program harus kita yakinkan diri kita ini top down, harus dari atas ke bawah, ajakan. Jangan kita berharap ini alamnya ngalir saja, tidak mungkin. Dia akan menjadi lidi-lidi saja, tidak akan pernah menjadi satu lidi. Demikian, terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat sinkronisasi gerakan Sumsel Mandiri Pangan tahun 2022 dengan ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.